Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih untuk Pak Kutub dari Lembaga Kajian Dialektika juga. Tadi banyak masukan, banyak hal-hal yang sudah disampaikan dari narasumber-narasumber sebelumnya. Sangat menarik dan sangat inspiratif kajian teman-teman yang memiliki background atau latar belakang keagamaan yang berbeda. Dan saya juga sangat bahwa andaikan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arya, andaikan semua umat agama itu mendalami dan juga melaksanakan ajaran agama secara benar, saya kira perdamaian akan benar-benar tercipta. Nah, ini kebetulan saya tumbuh dan juga sekolah di daerah Solo, Sukoharjo khususnya, di mana tempat itu tempat yang cukup menjadi zona merah bagi radikalisme. Ya. Cuma memang dan bahkan tidak sedikit dari dari lingkungan saya juga yang terpapar seperti itu. Dan bahkan ada salah satu teman perempuan saya yang belum ditemukan karena istilahnya entah itu diculik atau atas kerelaan sendiri, yang jelas dia diambil oleh seorang anggota kelompok ekstrim itu, kemudian sempat pulang dalam keadaan hamil dan diambil lagi oleh anggota kelompok itu, dan sampai sekarang belum kembali. Nah, setelah saya kaji, setelah saya lihat lagi, ternyata memang kelompok-kelompok itu memiliki satu karakter yang sama, individu-individunya, yaitu orang-orang yang eksklusif. Ya, jadi perbedaan radikalisme dulu dan sekarang, ya kan, kalau dulu kan radikalisme yang pernah dibahas di bukunya Takashi Shiraishi, pemberontakan radikalisme itu adalah akibat dari ketimpangan, akibat dari kesenjangan sosial, ya kan, sehingga mengakibatkan atau memicu tumbuhnya benih-benih radikal dalam diri seseorang. Bahkan seorang Diponegoro pun, kemarin saya sempat ikut kajian tentang Diponegoro dari Peter Carey, yang menyampaikan bahwasanya Diponegoro memberontak itu menjadi radikal bukan karena pajak atas tanah, tapi dari kecil dia dihadapkan oleh permasalahan-permasalahan, oleh kekecewaan, oleh hal-hal yang membuat dia marah, sehingga pada titik tertentu dia menjadi radikal. Bedanya hari ini, orang-orang radikal itu cenderung eksklusif, cenderung tertutup, dan dia tidak berani mengungkapkan apa yang menjadi isi pikirannya kepada halayak umum. Ya, kalau dulu radikalis dulu itu dia itu ya berani berpidato, berorasi, menuliskan di opini di berita, kemudian ya seperti itulah. Kalau sekarang tidak, ya mereka tidak berani melakukan itu karena yaitu tadi, karena tertutup. Nah, disinilah sebenarnya pentingnya sebuah dialog yang terbuka dengan kelompok-kelompok itu, karena ideologi itu tidak bisa mati, tidak bisa mati, tidak bisa dibunuh juga ideologi itu. Satu-satunya cara ya dengan dialog itu, untuk membuka pikiran agar ideologi itu bisa semakin lama semakin bisa dikurangi, ya kan, pemahaman yang salah itu. Nah, terkait dengan COVID sendiri ini, saya pikir agak sedikit berbeda permasalahannya. Pertama, kebetulan saya dari jurusan kesehatan masyarakat. Ketika kita melihat dari aspek epidemiologi, ya memang jauh-jauh hari seharusnya
seharusnya kalau kita melihat persebaran ini ada semacam proses pengelolaan yang sangat kurang kurang, kalau dari kalangan internal kita, teman-teman kesehatan itu bilang pemerintahan sekarang cenderung anti sains karena apa yang dilakukan ini sangat berbeda dengan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan rujukan dari para pakar atau para ilmuwan itu. Nah, potensi bagi para pemuda untuk radikal, kalau tadi dari pemuda Bravo bilang karena faktor ekonomi, saya melihat dari faktor yang lain ya. Faktor itu adalah faktor akumulasi kekecewaan, akumulasi kemarahan, dan akumulasi kebencian. Kekecewaan kenapa? Pertama, dari media sosial, kemudian juga media mainstream banyak yang memberitakan tentang ketidaksanggupan atau kegagapan pemerintah dalam menangani kasus COVID. Dan kemudian pemuda yang melek berita, melek teknologi, dan melek media mencerna itu, sehingga timbullah skeptis terhadap pemerintah itu. Dan ketika itu dilakukan terus-menerus, sedangkan juru bicara dari pemerintah sendiri ini juga tidak mampu membangun jembatan antara pemerintah dan juga masyarakat, sehingga ekspektasi pemerintah dan masyarakat ini berbeda. Pemerintah mau kemana, masyarakat pinginnya seperti apa, ini nggak ketemu, ya kan? Karena ini nggak ketemu, akhirnya ya semakin lama semakin menjauh, ya kan? Dan saya kira semakin lama semakin menjauh, semakin besar kekecewaan dan kemarahan. Bisa jadi nanti ini akan menjadi hal yang kurang positif apabila COVID-19 ini tidak segera diselesaikan. Ya, karena ya itu tadi, berita-berita semakin banyak dan semakin banyak itu, dan pemerintah juga agaknya kurang mampu menyampaikan informasi-informasi yang benar. Nggak tahu karena memang nggak ada yang benar atau memang informasinya yang disampaikan kurang benar oleh jubir-jubirnya ini. Kita tahu jubirnya ada Pak Fajrul, kemudian Pak Ali Muchtar Ngabalin, yang cenderung agak sedikit disorientasi dengan keinginan dari pemerintah sendiri, mungkin seperti itu, sehingga jurang ekspektasi yang semakin menganga antara ekspektasi pemerintah dan juga ekspektasi masyarakat ini akan jadi bahaya. Nah, saran saya sebenarnya Indonesia sudah pernah mengalami masalah-masalah ini. Cuma bedanya faktor kepemimpinan ini yang mempengaruhi. Ya, kepemimpinan ini yang akan mengambil langkah apakah keselamatan rakyat banyak itu lebih diutamakan daripada agenda-agenda yang lain, atau justru sebaliknya. Nah, dalam kepemimpinan yang sebelumnya, sebelum pemimpin itu, karena sebelumnya kita sudah pernah berhadapan dengan kasus H5N1, flu babi, kemudian ada flu burung juga, dan saya pikir itu sudah hal yang biasa ketika ada wabah-wabah seperti itu. Bedanya adalah dalam penanganan itu, ya kan, faktor kepemimpinan. Masalahnya kepemimpinan global juga tidak jauh berbeda dengan kepemimpinan nasional kita hari ini, ya, yang cenderung mengabaikan aspek kesehatan itu, sehingga ya ketika semua itu sudah terlambat, yang tadinya itu hanya masalah kesehatan kemudian berimbas kepada ekonomi, sosial, politik, bahkan agama. Karena apa? Seperti kita sendiri, pada akhirnya umat Islam tidak bisa ke masjid untuk mengadakan sholat berjamaah atau sholat Jumat, yang itu akan menjadi dilema sendiri bagi umat beragama seperti kita, ya. Nah, hal-hal semacam itulah yang menjadi concern atau menjadi perhatian publik. Semoga ini bisa segera diselesaikan oleh pemerintah, sehingga tidak
menimbulkan potensi masalah-masalah yang lain seperti radikalisme itu sendiri. Kebetulan saya pernah mengadakan riset dan juga video dokumenter tentang terorisme. Saat itu saya dengan SFCG, mungkin Mbak Jenny Ervina Saragih tahu Successful Common Ground tentang terorisme. Nah, di situ terlihat jelas memang sebenarnya polisi dan TNI ini sangat-sangat tahu betul data kelompok-kelompok dan individu-individu yang terpapar radikalisme. Dan sangat tahu betul sebenarnya para anggota TNI dan juga Polri yang ada di lapangan, sangat tahu betul. Cuma masalahnya kadang tidak semua kasus itu dibuka, gitu. Tidak semua kasus itu dibuka dan ketika momen-momen tertentu mungkin akan dibuka. Nah, hal-hal semacam itu yang kadang kita nggak tahu. Ketika saya mengadakan riset itu juga tampak jelas sebenarnya kalau dalam istilah penularan penyakit, ya kan, itu ini istilahnya penularan paham ekstrim. Penularan ini ada di keluarga bukan karena apa, tapi salah satunya juga karena penanganan aparat yang tidak humanis. Jadi di situ saya melihat ada salah satu orang yang terduga teroris, dia ditangkap oleh polisi itu selesai sholat Jumat dengan cara ditabrak motornya, ya, ditabrak. Padahal pada saat itu yang terduga teroris itu dia sedang membawa anaknya yang masih SD, ya, ditabrak langsung. Anaknya kemudian nangis dan lari. Kemudian ayahnya ini diciduk langsung ke Brimob. Apa yang terjadi pada anaknya sejak saat itu, ya, mungkin sampai hari ini anak itu menjadi pendiam, kemudian dia menjadi orang yang sedikit beringas, dan walaupun memang ada perubahan yang baik dalam segi ritual keagamaan, ya, karena dia pada akhirnya menjadi orang yang sangat rajin beribadah di masjid, tapi yaitu dia menjadi pendiam dan dia tidak mau banyak berbicara pada orang-orang lain. Dan ini yang menjadi penyebaran dari benih-benih ekstrim itu ya dari keluarga ketika proses penanganan atau penangkapan dari polisi itu sendiri, dari aparat. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang kita juga nggak habis pikir. Seharusnya polisi dan TNI memang sudah tahu datanya, orang-orang yang terpapar itu siapa saja, orang-orang itu yang sudah yang memang sudah benar ini sudah tahu semua, tapi memang tidak banyak di expose begitu.